Mau langsung dimulai? Monggo. Oke. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan terkait isian formulir pasien dirujuk dan membatalkan rujukan. Next. Di sini kami terdiri dari 9 anggota, yaitu ada Sabila, Mutiara, Isnaini, Zahroto, Wening, Inasya, Apriliana, saya sendiri Endariani, dan Jenita. Untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh teman saya Mutiara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama adalah sebelum kita masuk lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu SITB atau Sistem Informasi Tuberkulosis. Jadi SITB ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh semua pemangku kepentingan dari tingkat fasilitas layanan kesehatan, dinas kesehatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat Kementerian Kesehatan. Tujuannya adalah untuk pencatatan dan pelaporan kasus tuberkulosis sensitif, TB resisten obat, laboratorium, dan logistik dari satu platform yang terintegrasi. Pada SITB ini terdapat beberapa formulir, diantaranya 1. Formulir investigasi kontak TBC. Di dalam formulir ini investigasi, kemudian ada hasil screening. Di dalam hasil screening ini terdapat opsi berupa batuk atau batuk berdarah, sesak nafas, berkeringat, demam meriang, diabetes mellitus, dan untuk faktor resikonya apakah mempengaruhi pada lansia, ibu hamil, ataupun perokok. Cara pengisian formulir investigasi kontak TBC ini, yang pertama, untuk nomor diisi sesuai dengan nomor urut. Kemudian untuk nama diisi nama lengkap kontak yang dilakukan investigasi. Kemudian umur diisi umur kontak yang dilakukan investigasi. Untuk jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kemudian alamat diisi berupa nama jalan, RT atau RW, dan nomor rumah. Kemudian kontak serumah diisi dengan checklist bila kontak tinggal serumah dengan indeks kasus. Kemudian tanggal investigasi diisi dengan tanggal dilakukan investigasi kontak atau screening. Kemudian batuk diisi jika si penderita mengalami batuk dan diisi strip bila tidak mengalami. Kemudian untuk gejala lain diisi sesuai dengan diagnosisnya. Kemudian ada faktor resiko diisi tanda checklist bila mengalami dan diisi strip bila tidak mengalami faktor seperti diabetes mellitus, lansia, ibu hamil, perokok, atau pernah berobat tetapi tidak tuntas. Kemudian untuk rujukan itu diisi checklist bila dia perlu untuk dirujuk. Kemudian puskesmas diisi nama puskesmas atau OPK tempat merujuk terduga TBC. Kemudian untuk hasil pemeriksaan diisi dengan tanggal hasil pemeriksaan TBC, dan yang terakhir untuk tanggal pemberian TPT pada anak di bawah 5 tahun dan lebih dari 5 tahun diisi dengan tanggal pemberian TPT untuk pertama kali. Untuk formulir selanjutnya yaitu surat pengantar pemeriksaan TBC. Ini merupakan surat pengantar pemeriksaan. Yang pertama itu ada kepada puskesmas mana pasien dirujuk, kemudian ada identitas pasien, kemudian ada hasil screening oleh Kadir. Next. Next, cara pengisian surat pengantar pemeriksaan TBC. Yang pertama yaitu tuliskan dengan lengkap nama UPK yang dituju untuk pemeriksaan TBC. 2. Tuliskan dengan lengkap identitas terduga TBC yaitu nama, umur, jenis kelamin, alamat. Kemudian checklist keterangan pada hasil screening oleh Kadir berdasarkan formulir TBC 16K
kontak serumah, kontak erat, batuk, gejala lain, faktor risiko. Kemudian tanda tangani surat pengantar dan tuliskan nama kader yang menandatangani. Kemudian lembar putih yang diberikan kepada terduga TBC untuk diserahkan petugas TBC atau dokter saat pemeriksaan di UPK. Terakhir yaitu lembar merah disimpan kader sebagai pengingat dan arsip. Rekapitulasi investigasi kontak meliputi nama kader, bulan, tahun. Dalam tabel meliputi nama kasus indeks, nama kecamatan, nama puskesmas, jumlah kontak, umur, jenis kelamin, jumlah kontak diinvestigasi, jumlah memenuhi syarat rujukan, jumlah yang dirujuk, jumlah kontak yang diperiksa TBC, jumlah kontak yang sakit TBC, jumlah penerima TPT. Next. Cara pengisian rekapitulasi investigasi kontak. Nomor diisi sesuai dengan nomor urut, jumlah kasus indeks diisi jumlah kasus indeks dari puskesmas, nama kasus indeks diisi nama kasus indeks merujuk pada nama indeks di formulir TBC, jumlah kontak diisi jumlah kontak merujuk pada kolom nomor 6 dan 7 formulir TBC, umur kurang dari 5 tahun diisi jumlah kontak yang berumur kurang 5 tahun merujuk pada kolom nomor 3 pada formulir TBC, umur lebih dari atau sama dengan 5 tahun diisi jumlah kontak yang berumur lebih dari atau sama dengan 5 tahun merujuk pada kolom nomor 3 pada formulir TBC. Jenis kelamin laki-laki diisi jumlah kontak yang berjenis kelamin laki-laki X0002 laki merujuk pada kolom nomor 4 pada formulir TBC. Jenis kelamin perempuan diisi jumlah kontak yang berjenis kelamin perempuan merujuk pada kolom nomor 4 pada formulir TBC. Jumlah kontak diinvestigasi diisi dengan jumlah kontak yang diinvestigasi merujuk pada kolom nomor 8 pada formulir TBC. Next. Jumlah memenuhi syarat rujukan diisi dengan jumlah kontak yang memenuhi syarat rujukan. Jumlah yang dirujuk diisi dengan jumlah yang dirujuk merujuk pada kolom nomor 8 pada formulir TBC. 18. Jumlah kontak yang diperiksa TBC diisi dengan jumlah kontak yang diperiksa TBC merujuk kolom nomor 20 pada formulir TBC. Jumlah kontak yang sakit TBC diisi dengan jumlah kontak yang sakit TBC merujuk kolom nomor 21 dan 22 pada formulir TBC. Jumlah anak menerima TPT diisi dengan jumlah anak yang menerima TPT merujuk kolom nomor 23 dan 24 pada formulir TBC. Next. Ya, selanjutnya ada formulir penemuan terduga dan pasien TBC. Nah, di situ ada dua tabel. Tabel yang pertama itu ada nomor investigasi kontak, nomor registrasi, nama, L atau P, umur, alamat kecamatan, tanggal periksa, nama puskesmas, alamat puskesmas. Untuk tabel yang kedua ada hasil screening oleh kader, hasil pemeriksaan, tanggal TPT, edukasi tes HIV, hasil tes HIV, nama PMO, nomor telepon PMO, dan tipe PMO. Next. Cara pengisian formulir penemuan terduga dan pasien TBC. Nomor diisi sesuai dengan nomor urut. Investigasi kontak diisi dengan tanda checklist pada kolom ya jika hasil rujukan investigasi kontak dan pada kolom tidak jika hasil rujukan dari penyuluhan. Nomor registrasi diisi nomor registrasi terduga TBC. Nama diisi nama lengkap dan nama lengkap terduga TBC. L atau P diisi L jika kontak berjenis kelamin laki-laki dan P jika kontak berjenis kelamin perempuan. Umur diisi umur terduga TBC. Alamat diisi dengan alamat rumah terduga TBC, nama jalan, RT atau RW, dan nomor rumah. Kecamatan diisi dengan kecamatan tempat tinggal terduga TBC. Tanggal periksa diisi dengan tanggal periksa terduga TBC. Nama puskesmas atau UPK diisi dengan nama puskesmas atau UPK tempat terduga TBC melakukan tes. Alamat puskesmas atau UPK diisi dengan alamat puskesmas atau UPK tempat terduga TBC melakukan tes. Next. Selanjutnya, formulir pemantauan pengobatan pasien TBC, yang mana terdiri dari nomor registrasi, nama, NIK, jenis kelamin, usia, alamat,
kecamatan, nama puskesmas atau UPK, alamat puskesmas atau UPK, tanggal hasil periksa, tanggal mulai pengobatan, nama PMO, tipe PMO, kemudian ada riwayat pemantauan, tanggal hasil pengobatan, dan otoritas laporan. Next. Adapun cara pengisian formulir pemantauan pengobatan pasien TBC, yaitu nomor registrasi diisi sesuai dengan form TBC titik 03. Nama lengkap diisi dengan nama lengkap, sebaiknya disamakan dengan pencatatan di Fasiankes. Jenis kelamin dipilih dengan centang sesuai dengan kolom jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Usia diisi dengan usia pasien TBC, sebaiknya disamakan dengan pencatatan di Fasiankes. Alamat diisi dengan alamat domisili pasien TBC sesuai dengan informasi yang didapat. Kecamatan diisi dengan nama kecamatan sesuai dengan domisili kader pasien TBC yang ditemukan kader. Next. Selanjutnya ada nama puskesmas atau UPK. Diisi dengan nama fasilitas layanan kesehatan di mana pasien TBC menjalankan pemeriksaan atau pengobatan. Alamat puskesmas atau UPK diisi dengan alamat fasilitas layanan kesehatan di mana pasien TBC menjalankan pemeriksaan atau pengobatan. Tanggal periksa diisi dengan tanggal di mana pasien TBC pertama kali melakukan pemeriksaan atau pengobatan. Tanggal mulai pengobatan diisi dengan tanggal di mana pasien TBC mulai menjalankan pemeriksaan atau pengobatan. Nama PMO diisi dengan nama PMO dari pasien TBC. Tipe PMO diisi dengan tipe PMO dari keluarga dan non-keluarga. Kemudian ada riwayat pemantauan. Selanjutnya ada K, T, S. Diisi salah satu dengan keterangan K itu kunjungan, T itu telepon, S itu SMS. Next. Selanjutnya yaitu tanggal. Diisi dengan tanggal pemantauan. Kemudian ada tanggal laporan keberhasilan pengobatan, diisi dengan tanggal hasil keberhasilan pengobatan. Isian ini harus sesuai dengan tanggal di pencatatan puskesmas. Kemudian ada otorisasi kader, diisi dengan nama, tanda tangan, dan tanggal ketika kader menyiapkan formulir B untuk diverifikasi oleh petugas puskesmas. Kemudian ada otorisasi petugas TBC puskesmas, yaitu diisi dengan nama, tanda tangan, stempel, dan tanggal ketika petugas puskesmas melakukan verifikasi terhadap catatan kader agar sesuai dengan pencatatan di puskesmas. Kemudian ada otoritas koordinator pelaksanaan SSR atau IU, diisi dengan nama, tanda tangan, dan tanggal ketika koordinator pelaksana SSR atau IU melakukan. Terakhir, verifikasi terhadap catatan kader agar sesuai dengan pencatatan di puskesmas. Selanjutnya ada formulir penilaian awal. Di formulir penilaian ini data dasar pasien informasi dasar TBCRO, identitas pasien, bank dan TBCRO, kepatuhan berobat, sosial ekonomi pasien, lokasi pengobatan dan tempat tinggal pasien, dan yang terakhir ada otorisasi. Lalu untuk cara pengisian formulir penilaian awal pasien TBC yaitu data pasien diisi mencakup informasi terkait bulan laporan, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, dan nama registrasi. Identitas pasien diisi dengan informasi terkait nama lengkap, jenis kelamin, alamat, usia, dan nomor telepon. Informasi dasar TBCRO diisi dengan tanda checklist terkait informasi pemahaman dari TBCRO meliputi penyebab TBCRO, kesembuhan, definisi, diagnosis, dan gejala TBCRO. Pengobatan TBCRO diisi dengan tanda checklist terkait pemahaman informasi tentang jenis obat, efek samping, dan lama pengobatan. Lalu untuk pencegahan dan penularan TBCRO diisi dengan tanda checklist informasi terkait pemahaman pencegahan dan penularan. Untuk kepatuhan berobat diisi dengan tanda checklist informasi terkait riwayat pengobatan dan putus pengobatan. Sosial ekonomi pasien diisi dengan informasi terkait kondisi ekonomi pasien dan keluarga untuk melihat proses pengobatan pasien agar tidak putus berobat. Lokasi pengobatan dan tempat tinggal diisi dengan tanda checklist terkait informasi jarak, waktu tempuh, dan akses ke layanan kesehatan. Dan untuk otorisasi diisi dengan tanda tangan sebagai bukti pengesahan laporan.
Selanjutnya ada formulir kunjungan rumah. Di sini ada 2 formulir, yaitu formulir kunjungan rumah pasien TBC resisten obat dan investigasi kontak. Yang melaksanakan itu ada nama, terus nomor HP, instansi, jabatan, wilayah puskesmas, tanggal, bulan, tahun, diisi saat melakukan kunjungan rumah. Untuk 1, memberikan penyuluhan kesehatan pada pasien dan keluarga. 2, memastikan tempat tinggal pasien TBC-RO. 3, melakukan penilaian status sosial ekonomi pasien dan keluarga. 4, melakukan identifikasi kontak serumah pasien dan menentukan tindak lanjut terhadap kontak yang memiliki gejala TBC terhadap pasien yang sudah terdiagnosis TBC-RO, yaitu ada nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat rumah, diisi juga RT RW, kelurahan, kecamatan, dan nomor telepon. Untuk formulir yang kedua, yaitu kesimpulan kegiatan kunjungan rumah, ada pasien dan keluarga memahami penyakitnya, kemudian pasien bersedia datang ke Fasiankes rujukan TBC-RO untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan, ditulis tanggal serta alasannya. Kemudian pada tempat tinggal, pasien tinggal di alamat kelurahan, kecamatan, kota, serta provinsi. Status sosial, nama kepala keluarga, diisikan kakak, jenis kelamin, kemudian hubungan pasien dengan kakak, jumlah tanggungan kakak, jumlah anggota keluarga yang memiliki penghasilan, total penghasilan seluruh anggota keluarga, status kepemilikan rumah, luas rumah, ada ventilasi di rumah, di checklist antara cukup dan tidak cukup, kemudian pencahayaan juga di checklist antara cukup dan tidak cukup, kemudian ada jumlah penghuni. Next. Oke, untuk pembeda, form yang pertama itu diisi dengan informasi tentang identitas siapa yang melakukan kunjungan, wilayah Fasiankes, dan waktu kunjungan. Kemudian untuk form yang kedua diisi dengan informasi kesimpulan kegiatan kunjungan rumah, mencakup penyuluhan kesehatan atau KIE, tempat tinggal, dan status ekonomi. Untuk berikutnya adalah formulir pendampingan pasien. Di sini terdapat 2 form. Untuk form pertama berisi tentang informasi terkait profil pasien, sedang yang kedua, next, berisi tentang informasi terkait pendampingan pasien seperti tanggal pertemuan, status TBRO, metode kontak, alasan dari kontak, KIE yang diberikan. Jadi untuk form yang pertama tadi, dasar-dasar pasien diisi dengan informasi Fasiankes, mulai berobat dan nomor registrasi pasien. Untuk identitas pasien diisi dengan nama, alamat, jenis kelamin, usia, status pendidikan, status pernikahan, status pekerjaan, agama, tinggi badan dan berat badan. Terus untuk identitas orang tua atau wali diisi dengan nama ibu dan bapak, nomor telepon, dan alamat. Untuk form yang kedua tadi, penilaian kondisi kesehatan diisi dengan informasi tentang berat badan pasien, kondisi mental, efek samping obat, persepsi pasien, penyakit penyerta, bantuan sosial yang diterima, dan hasil pendampingan. Untuk otoritas diisi dan ditandatangani sebagai bukti pengesahan laporan. Baik, selanjutnya ada formulir pelacakan pasien yang putus berobat. Yang pertama ada data dasar pasien, informasi pasien mangkir, dan kunjungan rumah pasien mangkir, hasil kunjungan rumah, serta otorisasi. Untuk cara pengisian formulirnya, untuk data dasar pasien sendiri diisi dengan informasi seperti nama Fasiankesnya, tanggal mulai diagnosis, tanggal mulai berobat, nomor identitas pasien, nama dari pasien, jenis kelamin, umur, dan nomor teleponnya. Untuk informasi pasien mangkir, diisi dengan informasi waktu dan penyebab dari pasien tersebut mangkir.
Selanjutnya, untuk kunjungan rumah pasien mangkir diisi dengan informasi jumlah kunjungan, waktu, dan proses kunjungan. Untuk bagian hasil kunjungan rumah diisi dengan kesediaan, kelanjutan pengobatan, dan waktunya. Serta yang terakhir ada otorisasi diisi dengan tanda tangan sebagai bukti pengesahan dari laporan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan kami kembalikan ke moderator. Terima kasih.